Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah, tentu kita harus mensyukuri karunia Allah dalam segala tarik napas yang kita hembus juga, karena di sanalah kehidupan itu tergelar. Dan karunia kehidupan ini melekat dalam tubuh dan keberadaan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang selalu mendekat kepada Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ila akhir zaman. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, ada satu hakikat Ramadan yang perlu kita pahami. Mengapa Allah begitu mencintai umat Nabi Muhammad ini, lalu memberi jalan tol agar mereka bisa meraih surganya Allah yang begitu mahal. Yakni dengan malam yang disebut Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini berada di hari-hari ganjil. Ada 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Entah di mana, mari kita cari bersama dengan keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika kita memperingati tanggal 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran, pertama kali ayat yang dibacakan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah sebuah konsep yang luar biasa untuk mencerdaskan umat manusia. Karena berlatar belakang dari pola pendidikan yang tergelar selama ini di dunia, tidak lain adalah menulis dan membaca. Tidak akan mungkin ada yang dibaca kalau tidak ada tulisan. Maka karena itu lalu perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan mengatasnamakan Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka penciptaan ini tentu penciptaan secara umum. Namun demikian ayat selanjutnya menyatakan bahwa manusia itu berasal dari segumpal darah atau dari air mani, katakan, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Lalu daging, lalu terbungkuslah tulang belulang di dalamnya dan membentuk manusia. Saudara semuanya, kenapa ini kita utarakan? Karena ternyata ini adalah konsep yang amat fundamental untuk menjadi orang yang tercerahkan. Jadi dari alam jahiliyah berubah menjadi alam yang terang menderang ketika mereka dengan kebodohan menyembah berhala, lalu menyembah Tuhan Allah yang betul-betul dari dulu sampai akhir zaman tak berwaktu. Allah itu adalah qadim. Kemudian beliau adalah zat yang maha kekal. Maka karena itu konsep ketuhanan inilah yang membuat manusia itu amat cerdas. Nah, kecerdasan ini menundukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu lalu setelah dikatakan di sana bahwa Allah memberi pengajaran dari yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, tentu dengan bil qalam, dengan pulpen. Maka di ayat yang lain, nun wal qalami
wa ma yasturun. Demi huruf nun dan demi fena dan apa yang ditulis oleh mereka. Ini ada kesinambungan satu dengan yang lain. Bahwa kalau mau menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, tidak lain adalah pandai membaca. Maka karena itu lalu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini itu diturunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas dari berbagai macam petunjuk-petunjuk. Lalu menjadi ada yang Al-Quran itu berfungsi juga menjadi pembeda antara baik dan buruk. Semakin jelas. Tidak akan mungkin kita bisa mengetahui ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini bahagia, ini yang kemudian sengsara. Jikalau kita tidak bisa membaca. Maka baca Al-Quran. Dia tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa karena Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ada adalah kebenaran. Maka sudah kleplah, sudah lengkaplah bahwa ternyata Allah ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga maksudnya. Betulkah, tidakkah juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil menjadi orang yang beriman, lalu diwajibkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah orang yang berhak untuk masuk surga. Kenapa? Karena mereka telah memilah-milih mana yang baik dijalankan, mana yang buruk dilarang. Ini setidaknya adalah usaha untuk mencipta keselamatan hidup. Orang yang selamat itu tidak lain adalah orang yang masuk surga. Surga itu tidak hanya di akhirat, tapi juga surga ada di dunia ini. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Barang siapa yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya, maka Allah siapkan 2 surga di dunia dan di akhirat. Karena itulah lalu malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Siapa? Mereka yang berpuasa secara istiqamah. Karena iman, wahtisaban. Lalu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Seperti bayi yang terlahir dari ibunya. Dia tidak memiliki dosa, nyaman dilihat, cantik, rupawan. Itulah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang berpuasa itu adalah orang-orang yang telah terbebaskan dari angkara murka karena nafsu dan jerat syaitan dan iblis. Sebab mereka begitu dekat dengan Allah, begitu luar biasa takarubnya kepada Allah, sampai mereka pun rela berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Tapi yang lebih dari itu, mereka menjaga kemanusiaan agar kemanusiaan ini selalu dihargai. Tidak namimah, mengadu domba, tidak menggibah. Orang yang memang keliru dan memang memiliki aib, tapi disembunyikan aib itu, tidak disebarkan ke sana kemari sehingga orang ini tidak malu. Ini adalah gibah. Bukankah itu juga cara kita menyelamatkan manusia? Tidak berdusta, tidak kemudian menyebar berita hoaks. Ini adalah juga dalam rangka menyelamatkan kehidupan. Begitu pula tidak kemudian orang ini bersumpah palsu dan memandang dengan nafsu. Semua yang membatalkan pahala puasa ini itu adalah semuanya tertuju membuat manusia terzolimi dan membuat manusia itu dalam kekerdilan. Jangan sampai seperti itu. Muliakan manusia, cara selamat untuk hidup dalam keadaan bahagia. Kira-kira itu saja pemberian motivasi menjelang berbuka puasa ini. Mari kita selalu saja memanfaatkan waktu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya selalu kuat keinginan untuk membaca dan membaca. Literasi itu baik. Literasi membaca Al-Qur'an jauh lebih baik karena di sana kebenaran selalu ada dan kita tak akan pernah sesat sebab Allah yang akan memberi petunjuk untuk kita.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf, minta ridha, minta ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.